Pemirsa, diduga kelebihan muatan, kapal motor kayu tenggelam di perairan Desa Payo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan, sementara barang berharga lainnya tenggelam. Diduga kelebihan muatan, kapal motor kayu tenggelam di perairan Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Beruntung dalam kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa setelah salah satu penumpang kapal menghubungi petugas Syah Bandar Pelabuhan Jailolo dan langsung mengevakuasi penumpang kapal. Kami meminta pertolongan ke pihak Syah Bandar Jailolo dan alhamdulillah pertolongan datang. Sempat kami menunggu selama setengah jam dan alhamdulillah kami dievakuasi ke Pelabuhan Jailolo. Sebelum tenggelam, kapal mengalami mati mesin dihantam ombak saat berlayar dari Pelabuhan Desa Payo menuju ke Ternate. Mereka dihadapkan dengan badai ombak sehingga air masuk ke dalam lambung kapal, mesin tetap berjalan. Sementara alkon mengalami gangguan sehingga daya dorong air keluar itu tidak mampu sehingga air semakin banyak masuk. Sejumlah barang seperti 3 unit sepeda motor, 9 kubik kayu balok dan hasil bumi tidak dapat diselamatkan. Selanjutnya 26 penumpang kemudian langsung dievakuasi ke Pelabuhan Jailolo untuk didata. Setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan, seluruh penumpang kemudian langsung dipulangkan ke rumahnya masing-masing ke Desa Payo, Kecamatan Jailolo. Dari Jailolo, Maluku Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. TNI angkat bicara terkait adanya kasus penyerangan Polsek Ciracas pada Sabtu dini hari. Terkait berbagai isu yang beredar, TNI meminta untuk menunggu hasil penyidikan oleh tim gabungan. Komandan Puspom TNI, Majen TNI Edi Ratemuis menyampaikan bahwa proses penyelidikan penyerangan Mapolsek Ciracas kini ditangani tim gabungan TNI dan Polri. Saat ini setidaknya terdapat 10 saksi yang berada di lokasi kejadian sudah diperiksa. TNI berjanji akan transparan dan menindak tegas bila ada anggotanya yang melanggar sesuai hukum yang berlaku. Kasus pengrusakan saat ini sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan. Jadi sudah dibentuk tim gabungan dari polisi, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, kemudian dari polisi militer itu ada Pomdam Jaya yang sedang menangani. Saat ini tim gabungan sedang bekerja. Yang pertama, semua bukti-bukti yang ada itu sedang diperiksa. Saksi-saksi yang terkait itu sedang diperiksa. Kita berikanlah kesempatan kepada tim gabungan ini untuk memeriksa CCTV-nya, siapa saja yang ikut dalam kelompok tersebut. Dari CCTV itu mungkin bisa ditemukan siapa yang ikut dan kemudian bagaimana menggunakan alat apa, sehingga dari CCTV itu bisa dikembangkan nanti. Panglima Kodam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman membenarkan penyerangan Polsek Ciracas akibat kesalahan informasi yang dikirimkan oleh Prada MI ke teman-temannya sesama prajurit hingga menimbulkan penyerangan. Sementara Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana menyatakan sebelum merusak Polsek Ciracas, pelaku merusak Polsek Pasar Rebo terlebih dahulu. Ini lagi proses investigasi. Jadi dari 6 orang yang kawan-kawannya itu baru kita tanya, ya masih proses penyidikan. Ya kalau kita secara sederhana lah pasti dengan informasi itu akhirnya kan memicu. Seakan-akan betul tentara itu dikeroyok dan kemudian ada informasi lainnya juga bahwa ada yang mengatakan TNI itu kok goblok gitu kan. Kemudian ada yang mukul dari belakang. Ya otomatis jiwa korsa teman-temannya kan akan tumbuh. Ya akan merasa ini kehormatan. Tapi informasi itu kan harusnya sebetulnya dicerna dulu apakah betul atau tidak, kan begitu. Jadi memang ada 2
anggota polisi yang juga dianiaya. Tetapi untuk lokasi yang di Pasar Rebo, luka-luka ringan dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Sukanto, RS Sukanto, ya. Dan sampai saat ini dalam perawatan. Jadi untuk kejadian yang di Pasar Rebo memang tadi disampaikan kurang lebih 100 orang, tetapi yang masuk ke Polsek Pasar Rebo itu adalah sekitar 2 orang. Mereka masuk kemudian melakukan pemecahan kaca, kemudian melakukan penganiayaan terhadap anggota kami, itu 2 orang. Nah, untuk di Polsek Ciracas, jadi anggota begitu mengetahui akan ada serangan, anggota ini kemudian langsung mundur. Sehingga mereka langsung melakukan pengerusakan kepada Polsek, ya. Kemudian pembakaran kepada ada 2 kendaraan yang dibakar. Kemudian juga pengerusakan kepada ada bis, kebetulan bis kami, bis kepolisian juga dilakukan pengerusakan dan beberapa kendaraan roda 2. Para penyerang tertangkap kamera CCTV saat menyerang Mapolsek Ciracas. Mereka merangsek dan merusak kendaraan di halaman Polsek Ciracas. Dari rekaman kamera pengintai CCTV, sekelompok orang yang tidak dikenal menyerang kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur dini hari tadi. Mereka melempari kantor dan merusak serta membakar kendaraan yang terparkir. Akibat penyerangan, 2 unit mobil terbakar, 4 mobil lainnya termasuk bus milik kepolisian dirusak. Sejumlah jendela kaca pecah akibat lemparan benda keras hingga pagar polsek pun ikut dirobohkan. Hingga kini, polisi masih menyelidiki pelaku serta motif penyerangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.